Bismillahirrahmanirrahim. Di sahabat Nabi ini kurang lebih ada 12.000 jumlahnya. Dari 12.000 ini ada yang junior. Jadi ada yang sifatnya junior. Oke, ada yang pemuda nanti, ada yang levelnya junior. Tapi nggak ada yang jadi cowboy. Oke, ini ada yang muda. Kemudian ada yang senior. Ya. Saya pernah dengar ada cowboy junior. Oke, misal yang junior kita lihat ada yang namanya Abdullah. Ya, anaknya Abbas, anaknya Omar, anaknya Amr. Ini Abdullah, namanya Abdullah tapi ayahnya beda gitu ya. Ada Abdullah anaknya Abbas, anak Omar, anak Amr. Yang muda, tokoh pemuda ada Ali, anaknya Abu Talib, dikenal dengan Ali bin Abi Talib. Yang senior itu paling banyak, ada Abu Bakar, ya, As-Siddiq, ada kemudian Umar, Uthman, dan seterusnya, ya. Ada Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Ya, saya mau mulai dari sini sebentar. Ya, ini untuk memetakkan bahwa begini. Saya ingin tunjukkan kalau teman-teman tuh banyak belajar hadis, umumnya langsung kepada redaksinya gitu. Ya, pada matannya, substansinya. Innamal a'malu binniyat. Kalau beramal harus mengacu pada niatnya. Nah, itu gak pernah digali siapa yang riwayatkan itu. Sehingga inspirasi dari orang itu tidak bisa kita ikuti. Padahal kehidupan Nabi itu nilainya miniatur kehidupan manusia di bumi. Di semua aktivitas yang kita kerjakan itu, miniasinya dalam bentuk miniatur, itu zaman Nabi ada. Pedagang zaman Nabi ada. Pengusaha ada, diplomat ada, birokrat ada, artis ada, pegiat seni ada semua. Dan dibimbing oleh Nabi dan sukses di semua bidangnya. Nah, yang paling dahsyat adalah di balik kesuksesan mereka seorang pengusaha, seorang pebisnis, ada diplomat, birokrat dan sebagainya, itu masih punya kesempatan bisa mengatur waktu untuk belajar dengan Nabi. Ikut ta'lim. Di antaranya Abbas. Abbas ini paman Nabi, beda usianya 3 tahun dengan Nabi. Punya anak laki-laki yang populer 2 orang. Satu namanya Fudail, yang paling dewasa. Si bungsu namanya Abdullah. Anak laki-laki, karena anak laki-laki bahasa Arab disebut dengan Ibnun. Ibnun. Untuk menyingkat, buang alifnya. Pindahkan harokat alif ke ba. Ibnun kasrah i, ibnun, buang kasrahnya, buang sukunnya di sini, pindahkan kasrah ke sini. Jadi bin. Bin itu anak laki-laki. Jelas ya? Ibnatun, anak perempuan. Buang alifnya jadi bintun. Binti, anak perempuan. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Isa, Ustadz kenapa Isa ke Maryam binnya? Itu nggak salah. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Karena Maryam nggak punya anak perempuan. Ya kan? Kenapa ke ibu kemudian? Ya karena memang tidak ada bapaknya. Jelas ya? Oke, kembali ke sini. Ini Abbas ini pengusaha. Oke, beliau pedagang, aktivitasnya banyak, paman Nabi. Yang paling dahsyat di balik usahanya itu masih punya prinsip untuk akhirat yang sangat kuat. Mesti ada waktu untuk belajar. Di setiap pekan tuh datang ke Nabi, ada luang datang ke Nabi, belajar, sampai hafal 200 hadis. Udah bayangkan, paman Nabi dekat dengan Nabi, keluarga Nabi dijamin masuk surga, sukses usahanya, pebisnis yang kaya, masih punya waktu belajar, hafal hadis 200. Ada orang, tapi bukan kita ya. Ada orang paman Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, sahabat Nabi bukan. Surga belum jelas kan, amalan berantakan, hisab menegangkan. Cita-citanya nggak nanggung, kalau ditanya masuk surga, surganya Firdaus. Ya, bersama Nabi lagi. Ya. Tapi untuk belajar saja nggak punya waktu. Tapi bukan kita. Ya. Nah ini saya kira penting untuk kita renungkan kembali. Nah dia visinya tinggi. Boleh jadi saya pedagang nggak apa-apa, tapi anak saya mesti hafal Quran. Saya nggak hafal hadis, nggak apa-apa. Tapi anak saya, dia mesti dapat. Akhirnya beliau investasikan anak yang paling kecil, yang bungsu, untuk belajar di majlis Nabi. Jadi setiap datang dibawa. Dan muncul kerinduan, bapaknya berangkat, dia pengen ke taklim, datang. Sampai Nabi wafat, usianya masih sekitaran 13-14 tahun. Ada yang menyebut 15 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, maaf, anaknya hafal 2000 hadis. Tuh, 10 kali lipat. Jadi makanya saya sarankan nggak apa-apa, anak-anak itu dunianya begitu. Kalau main nggak ada masalah, main lewat, ya kadang-kadang lompat, kadang nyanyi-nyanyi, biarin aja. Dalam mainnya dia belajar.
Kalau bapaknya yang lompat, baru saya tegur. Ini anak nggak apa-apa gitu. Saya pernah di Bekasi tuh ngajar, terus ada anak tuh naik sampai ke bangku naik tuh kan, terus orang tuanya gelisah gitu. Saya bilang biarkan aja, biarkan, itu dunianya. Dia bawa keluar, begitu dibawa keluar, di luar itu anaknya mengulang kalimat saya dari awal sampai akhir dia keluar. Saya bilang tolong masukkan lagi anak itu, karena bapak ibunya pun nggak sanggup mengatakan apa yang dia telah ungkapkan. Masuk lagi. Nah inilah Abbas. Maksud saya kalau teman-teman aktivitas apapun, ayo investasikan. Kalau bukan Anda mungkin anaknya. Kalau bukan Anda mungkin cucunya. Toh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pernah berdoa supaya lahir keturunan mereka yang soleh, tapi lahirnya dekat Ka'bah dan diangkat jadi Rasul. Siapa yang lahir kemudian? Nabi Muhammad SAW. Itulah satu-satunya Nabi yang lahir di dekat wilayah Ka'bah. Nabi Muhammad. Yang doa siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Pertanyaannya apakah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berjumpa dengan Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan bedanya sangat jauh, 30 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ayo ulangi. 30. Jadi yang minta kakek buyutnya, yang jadi cucu jauhnya. Mungkin Anda begitu, masuk majelis taklim, Anda berdoa, ya Allah jadikan keluarga kami ahli Quran. Mungkin yang jadi bukan anak Anda, tapi cucu dari itu, dia hafal 30 juz dengan tafsirnya, dengan fiqhnya dan sebagainya, insya Allah. Ya, apa hadisnya? Jadi maksud saya gini ya, kita malu nih yang riwayatkan hadis ini, itu anak kecil. Dan setiap di ilmu hadis tuh gini, setiap ada anak meriwayatkan hadis, maka sebagai penghormatan bagi orang tuanya, nama anak itu akan dihilangkan, yang disebut nama orang tuanya. Abdullah anak laki-lakinya Abbas, anak laki-laki Ibnun disingkat jadi bin. Abdullah bin Abbas, ditutup Abdullahnya, disebut Ibnu Abbasnya. Maka muncul istilah dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Anak laki-lakinya Abbas. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan, ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya. Dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda. Begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda.